Apa yang menarik di Situbondo, potensi ekonominya, dan lain-lain? Ya, Situbondo itu dalam sejarah dikenal sebagai garis dagang utama di Pulau Jawa ya. Karena orang mau melintasi Pulau Jawa ke arah timur itu pasti melewati Situbondo. Dulu kita kenal dengan Anyer Panarukan. Situbondo itu adalah Kabupaten Panarukan. Sebelum diganti pada tahun 72. Nah, di Situbondo karena garis pantainya paling panjang, tentu potensi perikanan, pertanian itu yang paling utama. Selain pariwisata yang bisa kita kembangkan. Dan satu lagi adalah tentang potensi peternakan karena di situ ada kalau kita ke Baluran, Afrika Van Java, teman-teman bisa melihat ribuan sapi itu digembala liar di daerah situ. Itu potensi yang bisa kita kembangkan. Nah, tinggal bagaimana proses hilirisasi dari 3 atau 4 aspek itu dari pertanian, perikanan dan peternakan itu dikembangkan gitu ya. Nah, dikembangkan proses. Nah, makanya kemudian saya datang pulang kampung menggunakan pendekatan baru, entrepreneur mindset saya tawarkan. Nanti middle hub-nya ya kita bikin, middle instrumennya kita bikin kayak misalnya pertemuan dengan lokal investor gitu dan lain-lain. Itu mau saya lakukan nanti. Ya, seiring dengan Anda dilantik nanti 20 Februari, Pak. Ini seiring juga dengan per 22 Januari Impres nomor 1 tahun 2025 ditekan ya, Pak. Ya, jadi mungkin ada impact-nya terhadap daerah. Nah, sedikit data yang kami ingin sampaikan, transfer ke daerah dikurangi hingga 50 triliun rupiah. Nah, Anda menanggapi hal ini seperti apa dan efisiensi apa yang akan Anda lakukan atau fokus apa yang akan Anda lakukan? Iya, sedang ramai sekali sekarang dibicarakan tentang efisiensi anggaran dan juga transfer ke daerah. Perlu saya sampaikan di sini saya belum dilantik resmi ya sebagai bupati, tapi saya sudah melakukan kajian bersama teman-teman karena saya dan wakil saya membuat tim transisi. Dari kajian itu bisa dilihat bahwa ya sebagai bupati saya tentu akan patuh dengan impres tersebut sebagai bentuk linearitas saya sebagai perangkat kepala daerah dengan pemerintah pusat. Tetapi saya juga berharap efisiensi ini tidak di-push di wilayah-wilayah atau di ruang anggaran yang punya multiplier effect. Contohnya apa infrastruktur saja, Pak, dan beberapa lainnya itu penting gitu ya. Nah, itu harus mungkin nanti di forum retreat itu pasti ada dialog gitu ya. Nah, itu bisa mendengarkan apa yang akan kita sampaikan. Pada prinsipnya kita sih nggak ada masalah juga karena yang kita dipotong itu dalam alokasi umum sekitar kalau di kabupaten saya sekitar 33 miliar, 9 ya, which is itu pasti besar lah buat daerah ya, buat daerah itu pasti besar kecuali daerah-daerah yang memang APBD-nya itu sangat besar seperti Badung atau Bojonegoro gitu mungkin nggak ada kendala apapun di situ. Jadi kita akan ikuti impres itu, apapun kita akan pastikan akan bersinergi dan cuman kalau bisa appeal, bisa berharap ya anggaran-anggaran di infrastruktur seperti kemarin sudah ada kejadian di Situbondo itu, saya sudah dapat laporan medsos saya diserbu sama warga ada kecelakaan. Karena habis banjir kan di Situbondo, jadi jalanan itu jalan nasional. Orangnya itu kan tidak mau membedakan mana ini urusan pusat, ya kan, atau daerah yang pasti tanggung jawab bupati, ya kan. Nah itu sudah ada kecelakaan, ada yang meninggal. Nah saya berharap dana preservasi jalan itu tidak lagi nol misalnya. Jadi apapun yang ada multiplier efeknya kalau bisa anggarannya tetap dikonsolidasi. Secara umum sih kalau dari 33,9 miliar itu efeknya tidak terlalu banyak ya untuk di kabupaten. Tidak terlalu khawatir ya Pak? Iya, tidak terlalu khawatir gitu untuk itu. Nah, tinggal bagaimana isu-isu yang lainnya lah yang mengiringi efisiensi itu, misalnya honorer dan lain-lain. Betul.